bahannya baru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min nikmati faminallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ghafurun yuhibbu al-ghafur. Sesungguhnya Allah itu ganjil hanya satu, maka senang dengan yang ganjil dan ganjil. Sekali lagi ya kita baca salawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Insyaallah kita baca salawat nanti dapat sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, iya nanya coba. Yang saya hormati dan yang saya hormati Ibu Hajah Claudia beserta jajaran pengurusnya, Ketua DKM Masjid As-Siddiq, para ustazah serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak ada kata yang lain patut kita sampaikan yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah sampai Tinggian tempat sehal yang berkah dari Allah Subhanahu wa tadi nggak setting dulu. taala. Amin. Salam mari kita sampaikan kepada pemimpin besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sholli alaihi. yang telah membawa kita menagur mati tanun dari zaman ke-8 sampai ke zaman penuh dengan ilmu. Sebab tanpa beliau kita semua tidak diciptakan di bumi ini. Tanpa Nabi Muhammad diciptakan, seluruh dunia dan isinya tidak diciptakan. Jadi Allah menciptakan dunia dan sisinya termasuk makhluk hidup, laut, gunung itu karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang khususnya berkumpul di sini di yang akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Sebab apa? Hanya beliaulah satu-satunya orang yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak, nabi-nabi yang lain tidak, hanya Nabi Muhammad. Begitu mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu di rumah pasti lihat, di musola lain pasti lihat, di masjid pasti lihat, di masjid manapun pasti lihat. Ketika ada lafaz Allah, sebelah kanan sebelah kirinya lafaz Muhammad. Saking mulanya beliau tidak ada. Di sini Allah, di sana Nabi Musa. Di sini Allah, di sana Nabi Nuh. Belum pernah lihat ibu ya? Belum ya? Karena begitu mulanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad selalu berdampingan dengan Allah. Karena Allah menganggap Nabi Muhammad adalah kekasihnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, saya katanya kalau tak kenal tak sayang ya. Jadi nama saya tadi sudah disebutkan, nama saya Sumitro.
Saya dulu Cukup pernah ya segitu ngaji ya? alif batasa, pernah ngaji di pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Mungkin dari jamaah ibu-ibu ada yang punya anaknya pesantren di Jombang, Jawa Timur. Ya kebetulan sebut satu alumni gitu ya. Pondok pesantren di sana itu dan di Darul Ulum itu motonya bagus bu, karena di sana saja bukan promosi bu ya. Darul Ulum itu punya moto bagus, menciptakan santri yang berotak london dan berjiwa masjidil haram. Artinya apa? Supaya santrinya mengerti tentang saya, santrinya mengerti tentang ilmu dunia, santrinya mengerti tentang ilmu matematika, tapi jiwanya jiwa masjidil haram, tetap ibadah, walaupun sambil kuliah, walaupun sambil bekerja, tetap bisa mengaji. Nggak, udah cukup. Kalau ibu punya anak, bapak pesantren di Jombang, di Darul Ulum, insya Allah berkah. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin pegang aja. Harusnya begini, ini udah begini. Biarin. Bu, Ya. ngantuk bu ya? Jam segini lagi ngantuk-ngantuk ya bu ya? Jadi, yang penting diniatin tolabun ilmi, yang penting diniatin menuntut ilmu. Sebab apa? Enggak, ini harusnya Duduknya ibu begini. di sini, Ya udah begini, nggak walaupun tanpa membawa pena, duduknya ibu di sini, walaupun tanpa menulis satu huruf pun, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi walaupun ibu sambil ngantuk, nggak apa-apa, ibu dapat pahalanya ibu ya. Tapi apa ya, ibu pengajar masa ngantuk gitu ya. Pengen masuk surga, ngantuk, enak amat gitu ya. Tapi tetap dapat pahala, karena kami mengerti, saya mengerti bahwa kesibukan ibu-ibu ini sangat padat. Pagi ngurusin anak, siangnya bekerja, malamnya ngurusin suami. Makanya kalau siang ngantuk itu wajar, gitu ya. Ngomong-ngomong ibu-ibu di sini cantik semua bu ya? Semua cantik. Gak ada yang ganteng, cuma saya sendiri. Soalnya perempuan. Masa ibu-ibu saya bilang ganteng? Ya, semuanya cantik. Cuma saya sendiri yang ganteng. Tapi bolehlah saya memuji bu ya. Gak ada kecau nomor 2, semua kecau nomor 1. Di antara ibu semua yang paling cantik, yang tadi baca sari tilawah bu. Yang tadi baca sari itu paling cantik menurut saya. Nanti WA saya bu ya. Itu istri saya. Suaranya bagus, panteran apa pantesan? Oh ternyata suara istri saya gitu kan. Jadi nggak ada kasar nomor 2, semakin nomor 1. Baiklah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, layaknya sebuah perusahaan, layaknya sebuah negara, layaknya sebuah company, pasti dia mempunyai jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kita sebagai individu, sebagai manusia, tentunya juga mempunyai jangka pendek dan jangka panjang. Apa jangka pendek kita dan apa jangka panjang kita? Jangka pendek kita adalah fit dunya hasanah, dan jangka panjang kita adalah wa fil akhirati hasanah. Itu sebenarnya kita hidup, tujuan hidup kita. Yang jadi program kerja kita sebagai manusia hanya 2. Hanya 2. Yang pertama apa bu? Fit dunya hasanah. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Hanya 2 tujuan hidup kita, jangka pendek dan jangka panjang. Lalu bagaimana kita untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapai tujuan kita harus ada sarananya, harus ada alatnya. Betul? Ibu-ibu tadi punya tujuan ingin ngaji di Masjid Tasidi, betul? Ada alatnya enggak? Ada sarananya untuk kesini? Apa? Motor. Ada selain motor ada lagi? Ada yang pakai mobil. Namun sarana ini jangan dijadikan sebagai tujuan. Jawabannya ada di surat At-Taubah ayat 111. Apa katanya?
Jawabannya adalah amwalukum wa anfusakum. Amwal dan anfus. Apa itu anfus? Anfus adalah potensi yang ada pada diri kita. Itu potensi yang ada di diri kita ini bisa kita gunakan untuk menuju jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya gini Bu, saya sebagai seorang dai, pendakwah ya. Saya malu kalau nyebut saya diri saya Ustaz, ilmunya masih kecil. Jadi cuma ibu gue aja manggil saya Ustaz tadi ya. Jadi saya sebagai memberikan dakwah, memberikan sedikit pengisian selama ini, maka saya gunakan potensi saya untuk menuju jangka pendek fitunya hasanah dan akhirat dengan menyampaikan dakwah. Walaupun pada dasarnya ibu di sini adalah pendakwah, minimal dakwah untuk diri sendiri. Kalau saya diberi kesempatan oleh Allah dakwah pada diri sendiri, pada keluarga dan pada ibu. Potensi yang ada di kita apa? Mungkin Anfus sebagai pejabat. Sebagai pejabat saya punya wewenang untuk tanda tangan, tidak mempersulit ada pembangunan masjid, bahkan dipermudah izin-izin yang susah. Sebagai pejabat saya mempermudah untuk kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan agama kita permudah. Itu namanya Anfus. Ya. Kalau amwal, yang kedua adalah harta yang kita miliki. Harta kita gunakan untuk apa? Untuk menuju tujuan kita jangka pendek ini, yaitu fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab apa? Banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya duit banyak, bingung mau buat apa duit ini. Betul nggak? Dia kerjanya hanya menghitung. Maka dalam Al-Quran disarankan, bahkan diwajibkan untuk bersedekah, berzakat dan bersedekah, berinfak. Sebab dalam Al-Quran kaitan yang berkaitan dengan sedekah, zakat, infak itu ada 115 ayat. Kalau tentang puasa masih ada 10 ayat. Tentang sholat 65 ayat, tapi kalau tentang zakat, sedekah, sosialisasi ini ada 115 ayat. Artinya apa? Kesolehan pribadi itu penting, tapi lebih penting juga kesolehan tentang sosial. Kita harus bisa berbagi dengan kanan kiri kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita yang membutuhkan. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Insyaallah ya. Sedekah itu manfaatnya banyak. Tadfa'ul bala, itu bisa mencegah bala, mencegah musibah. Jadi semakin kita banyak sedekah, semakin kita terhindar dari musibah. Itu yakin deh. Kita nggak boleh nggak yakin. Itu yakin pasti akan mencegah musibah yang akan menimpa kita. Zaman sekarang kan ada aja musibah kecelakaan di kendaraan, ada musibah di rumah, musibah keluarga. Semakin kita banyak bersedekah, semakin kita terhindar dari musibah. Nggak ada ceritanya orang yang semakin banyak sedekah dia semakin habis uangnya, tidak ada. Justru akan bertambah. Sebab apa? Di Al-Quran jelas. Faedah yang kedua adalah akan melipat gandakan pahala dan melipat gandakan harta yang kita miliki. Di Al-Quran jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, falahu asru amthaliha, maka baginya adalah 10 kali lipat pahala dan ganjarannya. Jelas kan? Semakin kita banyak bersedekah, semakin banyak pahala kita.
Saya ambil contoh, tidak saya jauh-jauh ya, saya sendiri. Ini nggak apa-apa, saya sampaikan aja, dalam bermaksud dia ya Bu ya. Sebagai motivasi. Saya pernah sedang tidak ada uang, sedang kekurangan uang, itu wajar Bu ya. Seluruh keluarga pasti pernah mengalami. Betul Bu? Betul Bu? Pernah mengalami sedang tidak punya uang. Ketika saya punya hajat, saya minta sama istri, "Mak, minta uang 50.000 dong, mau sedekah nih." Mudah-mudahan lancar. Saya berikan sama janda yang tidak jauh dari rumah, sama anak yatim, anak adanya kan. Itu langsung dibayar sama Allah 1-2 hari dapat 600.000. Kalau tadi Al-Quran akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 600 harusnya kan 500.000 dong, dan 50.000, betul? Ini dapat 600.000. Allah malah melebihkan. Ketika dapat 600.000 berarti kelebihan 100.000. Saya bilang sama istri, "Mah, itu lebih 100.000, sini gitu kan." Saya sedekahkan lagi, kan itu. Saya sedekah lagi, ketika memang nggak ada, sedekahkan kembali. Itu 2-3 hari dapat lagi 1,5 juta. Harusnya kan kalau 100.000 jadi 1 juta, betul ya? Ini jadi 1,5 juta. Ini betul-betul janji Allah tuh kita rasakan. Jadi ibu jangan takut bersedekah. Saya boleh menceritakan sedikit. Kalau kemarin mungkin ibu semua lihat ya di berita di YouTube, ada seorang ustaz yang diproses polisi, betul Bu ya? Gara-gara sedekah. Sekarang macam-macam Bu. Katanya ada yang bahasa dengan anak, gitu ya. Ada dengan memaksa. Itu terserah kita, positif thinking saja selama itu jalan beliau. Kalau memang beliau ustaz tersebut dianggap salah, berarti jalannya dia. Kita sebagai orang yang nggak paham, diam aja dah, gitu kan. Gua sebut komentar itu ustaz pasti gitu kan. Tidak usah. Kita positif tinggi saja. Itu memang ininya dia. Kalau memang dia salah ya kita proses. Yang penting kita pegangannya adalah bahwa dalam Al-Quran semakin kita banyak berbuat, semakin kita akan dilipat ganda. Karena itu saja. Betul Bu ya? Nah, kita sebagai manusia saling mengingat. Keutamaan yang selanjutnya adalah bahwa kalau kita bersedekah itu akan menjadi pelindung kita di yaumil akhir nanti. Misalnya gini, kalau kita sedekahnya banyak, mungkin kita akan dapat pelindungan seperti masjid ini nih. Di atasnya beton, kanan kirinya adem, kipas anginnya ada, mungkin AC-nya ada. Kalau sedikit mungkin pelindungnya seperti rumah. Semakin sedikit lagi pelindungnya seperti gubuk gitu kan. Rumah tapi genteng bukan beton. Kalau yang sedikit sekali mungkin pakai daun pelindungnya gitu kan ya. Jadi semakin banyak kita bersedekah, nanti sedekah kita ini akan menjadi pelindung kita di yaumil akhir nanti. Nah, saya tanya ibu, paling banyak, kalau paling banyak mungkin ternyata nanti kesannya ya. Ibu pernah paling sedekah berapa? Paling sedikit sedekah berapa? Berapa ibu? Malu ya Bu? Malu ya? Nah, ada yang pernah sedekah 2.000, ada yang sedekah 5.000. Ada yang pernah besar 1 juta, saya nggak nanya paling besar. Kalau yang berbesar, terus menunjuk nanti bisa nyari, ya, misalnya sendiri. Ya, jadi ada 5.000, 2.000. Yang penting ikhlas. Sekali lagi yang penting yang penting ikhlas, meskipun nominalnya akan lebih baik lagi nominal besar ikhlas daripada kecil tapi keburu. Betul Bu ya? Ada satu cerita Bu. Dia ini seorang haji sebagai bos sembako. Itu rumahnya tuh Masya Allah kayak istana. Jadi bilang kayak istana besar ya. Itu setelah ditanya Pak Haji, resepnya apa Pak Haji? Siapa yang belajar? Kok bisa lunas seperti ini besar? Ya karena saya pernah bersedekah. Saya tanya ibu, uang 1 juta dengan uang 10.000 besar mana? 1 juta dengan 10.000 besar mana? Besar 1 juta.
Tapi apakah 1 juta ini lebih baik daripada 10.000? Belum tentu. Jadi ketika Pak Haji ini sebagai orang kaya, itu banyak yang datang minta sumbangan. Dari pengurus ini datang, Pak, kita mengadakan 17-an, kita sumbangan 500.000. Dicatat namanya. Pak, kita dari pengajian ini besar, sumbangan harus kasih Pak 1 juta. Kok banyak yang minta gitu kan? Lagi datang lagi buka pintu, minta lagi sumbangan dari ormas ini. Jadi, suatu saat ketika dia mau tutup pintu, itu ada kakek-kakek lewat bawa karung-karung beras kecil. Mungkin karena si kakek-kakek ini sudah pernah ke rumah saya, gitu kan? Jadi dia mau back lagi ke pintu saya, gak enak nih. Maka dia masuk ke pintu rumah depan saya sebenarnya. Ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak dibuka-buka, maka bisa tersentuh. Saya panggil orang itu, Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Kenapa Pak? Ada apa? Ya saya minta beras. Kenapa nggak langsung ke sini? Gitu kan? Kemarin saya sudah ke sini Pak Haji, malu saya gitu kan. Oh ya sudah sini saya kasih. Ma, ambilkan beras Mas. Ambilkan beras sama uang 10.000. Apa kata pengemis itu? Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji selalu berkah, rezekinya banyak, anak istrinya selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit fitnah. Dari situlah hanya karena uang 10.000 didoakan oleh orang tersebut, saya jadi ikhlas. Ketika saya diminta sumbangan 1 juta pengajian besar, ketika saya diminta sumbangan 500.000, saya nggak ikhlas karena ada paksaan. Pak Haji itu orang kaya, masa ngasih gitu kan? Ini gini, akhirnya saya tidak ikhlas. Tapi begitu uang 10.000 didoakan yang macam-macam, kesehatan, rezeki, kemajuan usaha. Disitulah dia ikhlas. Dari situlah dia semakin berkembang usahanya. Artinya yang 10.000 bukan berarti lebih jelek ataupun lebih tidak baik daripada yang 1 juta. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ada melakukan suatu kebaikan tapi tidak benar. Betul ya? Mudah-mudahan kita semua di sini bisa melakukan kebaikan dan kebenaran. Satu contoh begini Bu, saya sedang pergi, gitu kan? Misalnya nih, istri saya di rumah, ada teman pengajian saya datang ke rumah, gitu kan? Assalamualaikum, Bapak ada? Istri saya tidak ada. Istri saya mempersilahkan masuk, dikasih air minum, dikasih jajan, gitu kan? Misalnya. Istri saya baik apa enggak Bu? Baik nggak? Baik, karena ada tamu disuruh masuk dan dikasih air minum, dikasih hidangan. Tapi benar apa enggak? Enggak, karena menyuruh masuk laki-laki tanpa ada suaminya. Artinya ada perbuatan kita yang baik tapi belum tentu benar. Seorang pelacur dan bukan duit dengan maksiat dan berzina, tapi dia biasa bersedekah ke masjid, menolong orang, baik apa enggak Bu? Tapi benar apa enggak? Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk menjadi orang yang bisa berbuat baik dan bisa berbuat benar. Tapi kalau sudah benar, insya Allah paham Bu ya? Nah, mudah-mudahan mari kita baca istighfar dulu. Kita sebagai manusia ya pasti akan ada saat. Jadi gini Bu, saya menyampaikan hal di sini, hal-hal yang benar saya sampaikan itu datang dari Allah Bu. Karena lisan saya, kata saya yang menggerakkan mesin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang salah-salah itu dari saya. Mari sama-sama istighfar ya. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah minal khataya. Iya, alhamdulillah ya nasta'in wa nasta'in Shallallahu alaihi Selanjutnya Ibu belum selesai. Itu tadi beberapa manfaat dari sedekah. Yang terakhir, salah satu manfaat dari sedekah adalah merupakan amal yang tidak terputus. Ibu ya. Sekali lagi, amal yang tidak terputus inilah yang menjadi tujuan kita, tujuan yang wafil akhirati hasanah. Sedekah itu tidak bisa mulai yang dari besar-besar, mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya gini Bu, sedekah subuh itu teramat sangat dianjurkan kita melakukan sedekah subuh. Gimana cara kita sedekah subuh? Ada yang tahu? Sedekah subuh gimana caranya? Kalau di masjid, kalau ke itu di masjid. Apakah kita pagi-pagi keliling gitu, habis subuh-subuh gelap-gelap? Ya, banyak cara ya. Ada yang caranya, namun caranya di kamar. Kalau saya pagi-pagi sedekah subuh 5.000, 10.000, besok subuh lagi, taruh lagi sedekah subuh. Setiap subuh kita sedekah. Kalau sudah 1 minggu, uang itu caranya nanti dibuka, taruh di masjid atau di anak yatim piatu atau di ibu janda yang membutuhkan, atau ini buat ibu yang punya uang ya, misalnya beli mukena 2 gitu kan, atau 3, masuk ke masjid, mukena yang ada di masjid diambil, dilondrikan ya. Nanti selama mukena itu dipakai orang sholat itu mendapat pahala terus, betul Bu ya? Nanti kalau yang mukena yang dari masjid sudah dilondrikan dengan masuk ibu udah bersih, balikan lagi ya. Itu nanti selama mukena itu dipakai orang sholat yang sangat sini, ibu dapat pahala terus. Itu nggak akan pernah terputus, pahalanya dapat terus. Apa yang lebih murah lagi? Mungkin karena harganya agak mahal ya, ada 150, 100 saja. Nah, 200. Atau yang lebih mahal lagi saya mungkin ada ya. Yang lebih murah lagi, beli sendal jepit. Beli sendal jepit taruh di masjid, itu namanya wudu. Selama sendal itu dipakai orang berwudu bolak-balik, ibu dapat pahala apa enggak? Jadi mulai dari hal yang kecil, selain mukena dan juga sarung taruh di masjid, yang lain dilondrikan yang sudah lama kembalikan lagi. Nanti itu termasuk pahala yang tidak terputus. Bapak jelas. Tidak maka ada ingkoto amalahu ila misalnya ketika seorang anak Adam sudah wafat, sudah meninggal, itu putus amalnya kecuali 3. Ibu pasti tahu lah yang biasa di pengajian ya. Apa pertama? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Itu tadi yang saya sebutkan. Sedekah subuh, memberi anak yatim, janda, dan yang itu. Yang kedua, wa waladus soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh itu harus, makanya kita sebagai orang tua selalu mendoakan mudah-mudahan anak kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Ini saya kasih tahu sesuatu ya Bu ya. Sebagai orang tua itu kalau mau tidur diusap anaknya tuh, sebut namanya, kirim Fatihah, sebutkan namanya, bilang sama dia, mudah-mudahan anakku dijauhkan dari maksiat dan dosa. Sebab apa? Pergaulan anak sekarang itu mahal hitam tuh. Dosanya yang dilakukan anak kembalikan ke orang tua, khususnya suami, khususnya seorang bapak. Sebut namanya, kirim Fatihah, bilang mudah-mudahan anakku ya Allah dijauhkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Tentu didoakan untuk kesuksesan dan kebahagiaannya begitu Bu ya. Yang ketiga, ilmu yang tafa'ul, ilmu yang bermanfaat baginya. Kita
kita belajar ngaji, alif, ba, ta, sa, belajar ikro, habis itu belajar membaca tanpa gereja. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, kita baca setiap hari walaupun satu ayat setiap habis sholat, itu akan menjadi amal kita yang menemani kita di kubur nanti. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kita belajar nih, belajar ilmu. Setelah bisa baca, kita baca satu ayat aja lah kalau habis sholat. Cuman apa ya? Iya, mau ngaji cuma satu ayat habis itu bisa Allahul Hadi. Tidak salah sih, nggak salah. Cuman masa saya tega kurang dipegang, cuma baca satu ayat. Insya Allah Bu, kalau kita semakin banyak amal kita khususnya Al-Quran, besok ibu kita meninggal, ibu nanti mau meninggal, ibu meninggal nggak? Ini semua kan camat ini para camat ya. Salaman, termasuk saya. Mudah-mudahan saya belakangan ibu duluan nggak apa-apa. Atau dibalik ibu duluan saya belakangan nggak apa-apa. Kalau kita banyak amalnya, khususnya baca Al-Quran, ketika kita meninggal, wafat, kita disuruh tidur. Udah lu diem aja. Biar malaikat urusan gua. Itu kata amal kita. Diam aja. Tidur ya nyenyak, sakit pasir. Nanti ada malaikat yang bertanya-tanya. Biar urusan amalnya yang akan dijawab dari malaikat. Ya Allah, orang ini jadi disiksa. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia baca saya. Ya Allah, hentikan sisa kuburnya karena dia setiap hari baca firman-firman-Mu ya Allah. Gitu. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran sekali karena ada saudara-saudara dari begitu Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama membaca sholawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha
alaihi wasallam. Itu tadi beberapa manfaat daripada kita Sedekah. Satu hal lagi nih Bu yang saya mau menyampaikan. Binatang kucing itu merupakan binatang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab saya sering melihat dan memperhatikan. Kalau ada kucing dekat, itu kadang ada yang siram, ada dipukul. Jadi sebenarnya tolong jangan dipukul, apalagi siram air panas. Sebab kucing itu hanya minta makan. Dia minta makan juga tidak minta yang baru, dikasih bekas juga dia terima Bu. Sebab kucing ini ada satu cerita gara-gara dia dimakan kucing, itu orang tuanya jadi senang tidak jadi meninggal. Seorang pemuda dia ketika dia meninggal menunggu ibunya sedang sakit parah, sudah dimasukkan ke ICU. Lalu si dokter menyuruh beli obat di apotek yang ada di rumah sakit tidak ada, maka dia keluar mencari di apotek lain. Ketika dia sedang dalam perjalanan setelah mengisi bensin, dia melihat kucing dengan dua anak yang masih kecil. Dia sisihkan uang untuk beli ikan, dia kasih kucing tersebut. Setelah kasih dengan penuh keikhlasan dia pergi lagi. Setelah dia pulang dari apotek menuju rumah sakit, sampai di rumah sakit ternyata ibunya tidak di ruang ICU. Dia kaget Bu, kaget. Ibu saya mana dokter? Ternyata ibunya sudah masuk ke dalam ruangan perawatan dia biasa, bahkan sudah bisa bicara. Kata anaknya tanya sama ibu, Bu, tadi ibu di ICU, kenapa ibu sudah di sini? Tidak tahu Nak, tadi ibu bermimpi sebelum pindah ke sini. Itu datang tiga ekor kucing, itu meminta dan memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sembuhkan ibu ini ya Allah, sembuhkan orang ini karena dia telah mendidik anaknya untuk berbuat baik pada kami. Coba kucing aja mendoakan kita kalau kita berbuat baik. Tapi kalau ada kucing tendang kita siram, masya Allah, itu sembuh gara-gara anaknya memberi makan kucing. Karena kucing ini merupakan binatang kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kucing akan jadi binatang liar Bu ya, datang disiram. Kan kalau mau kasih makan, kalau tidak ya diusir saja. Namun lebih baik kita kasih makan. Paling seberapa sih kasih tulangnya juga mungkin mudah-mudahan kita semua terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk berbicara di sini pada ketuanya Ibu Haja Claudia. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, keluarganya juga selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan fitnah, usianya berkah barokah. Kepada ibu jamaah juga ya, anak-anaknya juga selalu sehat. Amin. Yang punya anak yang soleh dan solehah, dijauhkan dari segala penyakit dan fitnah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Insya Allah pulang dari sini yang sakit jadi sembuh, yang punya uang jadi punya uang. Nanti tiba-tiba kita kalian haji umroh. Allahumma. Ibu gak usah berkecil hati Bu. Kalau ada yang haji, aminnya yang yakin. Sama aku punya duit, aku bisa. Jangan. Harusnya jangan Yakin loh. Harusnya yakin kalau Allah sudah berkehendak itu kapan pun bisa berangkat tiba-tiba ada yang biar. Amin. Satu contoh, ibu sampai punya